Ada satu pelajaran penting yang sering baru disadari seseorang setelah berkali-kali kecewa. Tidak semua hal dalam hidup harus diceritakan kepada orang lain. Banyak orang berpikir bahwa semakin terbuka mereka kepada semua orang, maka hidup akan terasa lebih ringan. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Tidak semua telinga layak mendengar cerita kita. Tidak semua orang yang terlihat peduli benar-benar ingin kita bahagia. Dan tidak semua teman mampu menjaga rahasia yang kita berikan dengan tulus. Kadang, masalah terbesar dalam hidup bukan berasal dari musuh, tetapi dari mulut kita sendiri yang terlalu mudah membagikan hal-hal pribadi kepada orang lain. Kita menceritakan rencana, kelemahan, masalah rumah tangga, bahkan mimpi terbesar kita tanpa sadar bahwa sebagian orang justru menggunakan informasi itu untuk menjatuhkan kita di belakang. Orang bijak tidak selalu hidup dengan banyak bicara. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka memahami bahwa ketenangan hidup seringkali datang dari kemampuan menjaga privasi. Semakin sedikit orang tahu tentang hidupmu, semakin kecil kesempatan mereka mencampuri, menghakimi, atau merusaknya. Dalam video ini, kita akan membahas 7 hal yang sebaiknya jangan pernah kamu ceritakan kepada siapapun jika ingin hidup lebih tenang, lebih damai, dan jauh dari drama yang tidak perlu. Karena terkadang, diam adalah bentuk perlindungan terbaik untuk dirimu sendiri. 1. Jangan ceritakan semua rencanamu. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar sering menghancurkan hidup seseorang adalah terlalu banyak menceritakan rencananya kepada orang lain. Baru memiliki ide sedikit, langsung diumumkan. Baru mulai melangkah, sudah ingin semua orang tahu. Padahal tidak semua hal perlu dibagikan sebelum benar-benar terjadi. Banyak orang berpikir bahwa dengan menceritakan rencana mereka akan mendapatkan dukungan dan semangat. Memang benar kadang ada orang yang mendukung dengan tulus. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang memiliki hati yang bersih saat mendengar keberhasilan atau impian orang lain. Ada yang tersenyum di depanmu, tetapi diam-diam berharap kamu gagal. Ada yang terlihat mendukung, tetapi sebenarnya merasa iri karena hidupmu mulai bergerak maju. Inilah mengapa orang bijak sering memilih bergerak diam-diam. Mereka tidak sibuk mengumumkan apa yang akan mereka lakukan. Mereka lebih fokus pada tindakan daripada pengakuan. Coba perhatikan dalam kehidupan nyata. Banyak orang yang terlalu sering berbicara tentang target mereka akhirnya justru tidak menyelesaikan apapun. Mereka begitu bersemangat di awal. Mereka menceritakan bisnis yang ingin dibangun, impian yang ingin dicapai, atau perubahan hidup yang ingin dilakukan. Tetapi setelah mendapat komentar negatif, semangat mereka mulai runtuh. Satu komentar sinis saja terkadang cukup untuk membuat seseorang kehilangan keberanian. Yakin bisa? Paling juga gagal. Kamu terlalu tinggi bermimpi. Orang seperti kamu mana mungkin berhasil. Kalimat-kalimat seperti itu terlihat sederhana, tetapi bisa masuk ke pikiran dan perlahan merusak keyakinan seseorang. Apalagi jika diucapkan oleh orang dekat. Banyak mimpi besar mati bukan karena tidak mungkin dicapai, tetapi karena terlalu banyak didengar oleh orang yang salah. Kadang ketika kita terlalu sering membicarakan rencana, kita malah kehilangan energi untuk menjalankannya. Ada sensasi kepuasan palsu ketika orang lain memuji atau kagum terhadap mimpi kita. Otak merasa seolah-olah sesuatu sudah tercapai, padahal kenyataannya belum ada tindakan nyata. Akhirnya kita menjadi lebih sibuk berbicara daripada bekerja. Orang yang benar-benar ingin sukses biasanya tidak terlalu banyak bicara. Mereka memilih diam, bekerja, belajar, jatuh, bangkit, lalu tiba-tiba berhasil. Saat orang lain baru sibuk membuat pencitraan, mereka sudah berjalan jauh tanpa suara. Karena dalam hidup ini, hasil akan selalu lebih dihargai daripada janji. Ada alasan kenapa banyak orang sukses menjaga privasi hidup mereka. Mereka tahu bahwa semakin banyak orang tahu tentang rencana mereka, semakin besar pula gangguan yang datang. Akan ada lebih banyak opini, lebih banyak kritik, lebih banyak tekanan sosial, dan lebih banyak energi negatif. Tidak semua orang mampu melihat orang lain berkembang. Sebagian orang merasa nyaman ketika melihatmu biasa-biasa saja. Tetapi saat kamu mulai berubah menjadi lebih baik, mereka mulai merasa terganggu. Mereka takut tertinggal, mereka takut kalah. Dan tanpa sadar,
mereka mulai menjatuhkan mentalmu lewat candaan, sindiran, atau keraguan kecil. Yang paling berbahaya adalah ketika keraguan itu mulai kamu percayai. Awalnya kamu yakin bisa, tetapi karena terlalu banyak mendengar pendapat orang lain, kamu mulai ragu pada dirimu sendiri. Kamu mulai takut gagal sebelum mencoba. Kamu mulai overthinking. Dan akhirnya kamu berhenti sebelum benar-benar melangkah. Padahal mungkin jika kamu diam dan fokus bekerja, hasilnya akan berbeda. Belajarlah memahami bahwa tidak semua orang harus tahu arah hidupmu. Tidak semua langkah perlu dijelaskan. Tidak semua proses perlu diperlihatkan. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah bergerak dalam diam sampai hasilmu tidak bisa dibantah lagi. Lihatlah bagaimana pohon tumbuh. Ia tidak berisik saat berkembang. Ia tidak mengumumkan setiap akar yang mulai menancap ke tanah. Tetapi perlahan, tanpa banyak suara, ia tumbuh menjadi besar dan kuat. Begitu juga hidup manusia. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali kehabisan tenaga sebelum sampai tujuan. Sedangkan orang yang diam justru menyimpan energi penuh untuk bekerja. Selain itu, terlalu banyak menceritakan rencana juga bisa mengundang tekanan yang tidak perlu. Ketika semua orang tahu targetmu, kamu mulai merasa harus memenuhi ekspektasi mereka. Kamu takut dipermalukan jika gagal. Kamu takut dianggap tidak konsisten. Dan tekanan itu membuat perjalananmu terasa lebih berat. Padahal kegagalan adalah bagian normal dari proses. Tetapi ketika terlalu banyak orang mengetahui rencanamu, kegagalan kecil terasa seperti penghinaan besar. Akibatnya banyak orang memilih menyerah hanya demi menghindari rasa malu. Inilah mengapa menjaga sebagian hidup tetap pribadi adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. 2. Jangan ceritakan semua masalah pribadimu. Setiap manusia pasti memiliki masalah. Tidak ada hidup yang benar-benar sempurna. Ada luka yang disimpan diam-diam, ada tekanan yang tidak terlihat, ada kesedihan yang setiap hari ditahan sambil tetap tersenyum di depan banyak orang. Karena itulah, ketika hati sedang berat, manusia punya keinginan alami untuk bercerita. Kita ingin didengar. Kita ingin dipahami. Kita berharap ada seseorang yang mampu mengerti rasa sakit yang sedang kita alami. Tetapi sayangnya, tidak semua orang yang mendengarkanmu benar-benar peduli padamu. Inilah kenyataan yang seringkali baru disadari setelah seseorang dikhianati oleh mulut orang lain. Apa yang awalnya dianggap sebagai tempat aman untuk bercerita, ternyata justru menjadi sumber masalah baru dalam hidupnya sendiri. Banyak orang terlalu mudah membuka seluruh isi hidupnya kepada orang lain. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit mengeluh kepada teman, rekan kerja, bahkan media sosial. Padahal semakin banyak orang tahu masalah pribadimu, semakin besar kemungkinan hidupmu dipenuhi drama yang sebenarnya tidak perlu. Ada orang yang mendengarkanmu hanya karena penasaran. Ada yang terlihat perhatian, padahal sebenarnya hanya ingin mengetahui kelemahanmu. Dan ada juga yang diam-diam menikmati penderitaanmu sambil berpura-pura bersimpati. Itulah mengapa kamu harus berhati-hati. Karena tidak semua telinga layak mendengar cerita hidupmu. Kadang kita terlalu naif. Kita mengira semua orang punya hati yang sama seperti kita. Kita berpikir bahwa jika kita tulus kepada mereka, maka mereka juga akan tulus kepada kita. Padahal kenyataannya dunia tidak sesederhana itu. Banyak hubungan hancur karena seseorang terlalu banyak membuka masalah pribadinya kepada orang yang salah. Awalnya mungkin hanya cerita biasa, tentang konflik keluarga, tentang masalah ekonomi, tentang hubungan percintaan, tentang rasa kecewa, tentang kesalahan masa lalu. Tetapi lama-lama cerita itu menyebar kemana-mana. Apa yang dulu kamu ceritakan dengan air mata, akhirnya menjadi bahan obrolan orang lain. Yang lebih menyakitkan, terkadang cerita itu kembali kepadamu dalam bentuk hinaan, sindiran, bahkan penghakiman. Orang yang dulu mendengarkanmu sambil mengangguk pelan, ternyata menceritakan semuanya kepada orang lain hanya demi hiburan. Dan saat itu terjadi, penyesalan biasanya datang terlambat, karena rahasia yang sudah keluar dari mulut tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Inilah alasan mengapa orang yang semakin dewasa biasanya semakin hati-hati dalam berbicara tentang hidupnya sendiri. Mereka belajar bahwa ketenangan jauh lebih penting daripada perhatian sesaat dari orang lain. Ada perbedaan besar antara mencari solusi dan mencari pelampiasan.
emosi. Banyak orang tidak benar-benar ingin menyelesaikan masalah. Mereka hanya ingin meluapkan emosinya sesaat. Akibatnya mereka berbicara kepada siapa saja tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari. Padahal tidak semua masalah perlu penonton. Beberapa luka cukup disembuhkan dalam diam. Beberapa kesedihan cukup dipahami oleh diri sendiri. Dan beberapa masalah lebih baik diselesaikan tanpa campur tangan terlalu banyak orang. Semakin banyak orang masuk ke dalam masalahmu, semakin rumit biasanya keadaan. Satu orang memberi saran A, orang lain memberi saran B, yang lain malah memprovokasi. Ada yang menyuruhmu membalas, ada yang menyuruhmu pergi, ada yang membuatmu semakin marah. Akhirnya, pikiranmu semakin kacau. Padahal sebelumnya masalah itu mungkin masih bisa diselesaikan dengan tenang. Orang bijak tahu bahwa tidak semua hal harus diumbar demi mendapatkan simpati. Mereka memahami bahwa sebagian orang hanya datang untuk memuaskan rasa ingin tahu, bukan benar-benar membantu. 3. Jangan ceritakan semua kebaikanmu. Salah satu hal yang diam-diam bisa merusak nilai dirimu sendiri adalah terlalu sering menceritakan kebaikan yang pernah kamu lakukan. Membantu orang lain memang perbuatan mulia, menolong teman yang kesusahan adalah hal baik. Berkorban demi orang yang kita sayangi juga sesuatu yang patut dihargai. Tetapi semua itu kehilangan maknanya ketika terus-menerus diumbar kepada banyak orang. Di zaman sekarang, banyak orang lebih sibuk terlihat baik daripada benar-benar menjadi baik. Sedikit membantu, langsung diposting. Sedikit memberi, langsung diumumkan. Sedikit berkorban, langsung ingin diketahui semua orang. Padahal ketulusan tidak selalu membutuhkan penonton. Ada perbedaan besar antara membantu dengan hati yang tulus dan membantu demi mendapatkan pengakuan. Orang yang tulus biasanya tidak sibuk menceritakan semua kebaikannya. Mereka tidak merasa perlu mencari tepuk tangan. Mereka membantu karena memang ingin membantu, bukan karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Sementara orang yang haus validasi seringkali tidak tahan untuk diam. Setelah membantu seseorang, mereka ingin semua orang tahu. Mereka ingin dianggap paling baik. Mereka ingin dipuji sebagai pribadi yang luar biasa. Dan tanpa sadar, kebaikan yang awalnya bernilai tinggi justru berubah menjadi alat pencitraan. Banyak orang tidak sadar bahwa terlalu sering mengungkit kebaikan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Coba bayangkan ada seseorang yang terus-menerus mengingatkan bahwa ia pernah membantumu. Awalnya mungkin kamu bersyukur, tetapi lama-lama kamu akan merasa lelah. Kamu akan merasa seperti memiliki hutang yang terus ditagih secara halus. Kalimat seperti, "Dulu siapa yang bantu kamu? Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan seperti sekarang. Saya sudah banyak berkorban untuk kamu." Kalimat-kalimat seperti itu perlahan menghilangkan makna ketulusan. Kebaikan yang seharusnya memberi kehangatan justru terasa seperti tekanan. Itulah mengapa orang yang benar-benar dewasa tidak suka membesar-besarkan pengorbanannya sendiri. Mereka memahami bahwa membantu orang lain bukan berarti memiliki hak untuk mengontrol atau merendahkan orang tersebut di kemudian hari. Kadang orang yang paling sering berbicara tentang kebaikannya justru orang yang paling sedikit ketulusannya. Sementara orang yang benar-benar baik seringkali tidak pernah diketahui siapapun. Mereka membantu diam-diam. Mereka memberi tanpa banyak bicara. Mereka menolong tanpa berharap dipuji. Dan justru orang seperti itulah yang biasanya paling tulus. Ada keindahan tersendiri dalam berbuat baik tanpa perlu diumumkan. Ada ketenangan ketika kita membantu seseorang lalu melupakannya begitu saja. Tidak sibuk menghitung berapa banyak pengorbanan yang sudah dilakukan. Tidak sibuk menunggu ucapan terima kasih. Tidak sibuk mencari pengakuan dari dunia. Karena orang yang hatinya kuat tidak menggantungkan harga dirinya pada pujian manusia. Masalahnya, banyak orang sekarang terlalu haus validasi. Mereka ingin terlihat baik di depan publik, mereka ingin citranya dipuji, akibatnya hampir semua hal dijadikan konten. Bahkan bantuan kepada orang susah pun terkadang terasa seperti pertunjukan. Padahal orang yang dibantu juga punya harga diri. Tidak semua orang nyaman kesulitannya diperlihatkan kepada dunia hanya demi membuat orang lain terlihat baik. Inilah kenapa kita harus berhati-hati. Jangan sampai kebaikan yang seharusnya menjadi sesuatu yang mulia malah berubah menjadi alat untuk meninggikan diri sendiri. Karena saat seseorang mulai merasa dirinya paling baik,
disitulah kesombongan perlahan tumbuh. Dan kesombongan sering datang dengan cara yang sangat halus. Kadang kita tidak sadar saat mulai menikmati pujian dari orang lain. Kita mulai senang dianggap paling dermawan. Kita mulai merasa lebih baik dari orang lain karena merasa sudah banyak membantu. Padahal bisa saja semua yang kita miliki hari ini hanyalah titipan sementara. Orang bijak memahami bahwa tidak ada alasan untuk menyombongkan kebaikan. Karena jika Tuhan tidak memberi kemampuan, mungkin kita juga tidak mampu membantu siapapun. Selain itu, terlalu banyak menceritakan kebaikan juga bisa mengundang kekecewaan. Ketika kamu terbiasa merasa dirimu sudah banyak berbuat baik, kamu mulai berharap orang lain akan membalas dengan cara yang sama. Kamu mulai kecewa ketika tidak dihargai. Kamu mulai sakit hati ketika dilupakan. Kamu mulai marah ketika orang yang pernah kamu bantu tidak membalas kebaikanmu. Padahal sejak awal, ketulusan seharusnya tidak bergantung pada balasan. Orang yang benar-benar ikhlas membantu tidak sibuk menghitung. Mereka sadar bahwa manusia bisa berubah. Orang yang hari ini berterima kasih bisa saja besok melupakan semua bantuanmu. Dan itu hal yang normal. Jika setiap kebaikan selalu menuntut balasan, maka hati kita akan mudah dipenuhi kecewa. 4. Jangan ceritakan semua rahasia keluargamu. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kehidupan. Di dalam keluarga kita mengenal kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dan kebersamaan. Tetapi di saat yang sama, keluarga juga tidak pernah lepas dari masalah. Tidak ada rumah yang benar-benar sempurna. Setiap keluarga memiliki luka, konflik, kesalahpahaman, dan kekurangannya masing-masing. Namun sayangnya, banyak orang tidak sadar bahwa salah satu hal yang bisa menghancurkan ketenangan hidup adalah terlalu mudah menceritakan rahasia keluarga kepada orang lain. Saat sedang emosi, kecewa, atau marah, manusia sering kehilangan kontrol terhadap mulutnya sendiri. Mereka mulai menceritakan keburukan keluarganya kepada teman, tetangga, pasangan, bahkan media sosial. Awalnya mungkin hanya ingin mencari pelampiasan. Mereka merasa lebih lega setelah bercerita. Tetapi tanpa sadar, mereka sedang membuka pintu masalah baru yang jauh lebih besar. Karena rahasia keluarga yang sudah keluar tidak akan pernah benar-benar kembali. Apa yang hari ini kamu ceritakan kepada satu orang, bisa saja besok sudah diketahui banyak orang. Dan yang paling menyakitkan, terkadang cerita itu kembali kepada keluargamu dalam bentuk hinaan, gosip, atau pandangan buruk dari orang lain. Banyak orang berpikir, dia kan teman dekat saya, dia pasti bisa dipercaya, dia orang baik. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang mampu menjaga cerita yang mereka dengar. Sebagian orang memang terlihat peduli di depanmu, tetapi diam-diam menikmati drama keluargamu sebagai bahan obrolan. Mereka mendengarkan dengan serius, lalu setelah itu menceritakannya kepada orang lain dengan tambahan bumbu cerita yang membuat keadaan semakin buruk. Dan saat semuanya sudah menyebar, penyesalan biasanya datang terlambat. Itulah mengapa orang yang dewasa secara emosional sangat berhati-hati ketika berbicara tentang keluarganya sendiri. Mereka tahu bahwa menjaga kehormatan keluarga jauh lebih penting daripada meluapkan emosi sesaat. Coba perhatikan kehidupan sekarang. Banyak orang begitu mudah membuka masalah rumah tangganya di media sosial. Sedang bertengkar dengan pasangan, langsung membuat status sindiran. Sedang kecewa dengan orang tua, langsung curhat panjang lebar. Sedang punya konflik keluarga, langsung diumbar ke publik. Padahal orang-orang yang melihat belum tentu peduli. Sebagian hanya penasaran. Sebagian lagi menikmati keributan itu seperti hiburan. Yang lebih parah, ada orang yang diam-diam mulai memandang keluargamu rendah karena cerita yang kamu sebarkan sendiri. Kadang kita tidak sadar bahwa mulut kita sendiri bisa menjadi penyebab hilangnya rasa hormat orang lain terhadap keluarga kita. Masalah keluarga memang berat. Terkadang begitu menyakitkan sampai rasanya ingin menceritakan semuanya kepada siapa saja. Tetapi tidak semua hal harus diumbar keluar. Karena semakin banyak orang tahu masalah keluargamu, semakin banyak pula opini yang masuk. Ada yang memprovokasi, ada yang membuatmu semakin marah, ada yang menyuruhmu membenci keluargamu sendiri. Dan tanpa sadar, hubungan yang tadinya masih bisa diperbaiki justru semakin rusak. Orang luar tidak pernah benar-benar memahami keadaan keluargamu sepenuhnya.
Mereka hanya mendengar satu sisi cerita. Mereka tidak hidup bersamamu. Mereka tidak merasakan semua prosesnya. Tetapi mereka bisa dengan mudah menghakimi. Inilah mengapa menjaga privasi keluarga adalah bentuk kedewasaan. Bukan berarti kamu harus pura-pura memiliki keluarga sempurna. Bukan juga berarti semua masalah harus dipendam sendiri. Jika ada kekerasan, ancaman, atau situasi berbahaya, tentu mencari bantuan adalah hal yang benar. Tetapi untuk konflik biasa, pertengkaran kecil, atau kekurangan anggota keluarga, tidak semuanya perlu diketahui dunia. Ada hal-hal yang lebih baik diselesaikan di dalam rumah daripada dipertontonkan keluar. Karena keluarga bukan tontonan publik. Kadang saat emosi, kita hanya fokus pada kesalahan keluarga kita. Kita lupa bahwa mereka juga manusia biasa yang punya kekurangan. Orang tua bisa salah, saudara bisa mengecewakan, pasangan bisa membuat marah. Tetapi bukan berarti semua aib mereka pantas diumbar kepada orang lain. Bayangkan jika setiap kesalahanmu juga disebarkan kemana-mana oleh keluargamu sendiri. Tentu kamu akan merasa terluka. Begitu juga mereka. Orang yang bijak memahami bahwa menjaga rahasia keluarga adalah bentuk penghormatan. Mereka tidak mempermalukan keluarganya sendiri di depan orang lain hanya demi mendapatkan simpati sesaat. Karena simpati dari dunia luar seringkali tidak menyelesaikan masalah apapun. Banyak orang hanya datang untuk mendengar cerita, bukan membantu mencari solusi. Mereka penasaran dengan drama hidupmu, tetapi tidak benar-benar peduli dengan luka yang kamu rasakan. Dan ironisnya, setelah masalahmu selesai, mereka masih terus membicarakan cerita itu di belakangmu. 5. Jangan ceritakan semua penghasilan dan keuanganmu. Uang adalah salah satu hal paling sensitif dalam kehidupan manusia. Banyak hubungan berubah karena uang, banyak pertemanan rusak karena uang, bahkan tidak sedikit keluarga yang akhirnya saling menjauh hanya karena urusan keuangan. Itulah mengapa orang bijak selalu berhati-hati ketika berbicara tentang penghasilan, tabungan, aset, atau kondisi finansial mereka. Sayangnya, di zaman sekarang banyak orang justru terlalu mudah memperlihatkan semuanya kepada dunia. Baru mendapat gaji besar sedikit langsung dipamerkan. Baru membeli sesuatu langsung ingin semua orang tahu. Baru mulai sukses sedikit langsung sibuk menunjukkan gaya hidup. Padahal semakin banyak orang tahu tentang kondisi keuanganmu, semakin besar kemungkinan hidupmu kehilangan ketenangan. Tidak semua orang bisa ikut bahagia melihat keberhasilan orang lain. Ada yang tersenyum di depanmu, tetapi diam-diam iri. Ada yang memuji pencapaianmu, tetapi dalam hati merasa panas melihat hidupmu mulai berkembang. Dan ada juga yang mulai mendekat hanya karena melihat apa yang kamu miliki. Inilah mengapa uang sering mengubah sikap manusia. Saat kamu belum punya apa-apa, mungkin hidupmu terasa biasa saja. Tidak banyak orang memperhatikanmu. Tetapi ketika orang mulai tahu bahwa kamu memiliki penghasilan besar atau hidup yang mapan, perlakuan mereka perlahan berubah. Ada yang tiba-tiba menjadi sangat baik. Ada yang mulai sering menghubungi. Ada yang mendadak peduli. Ada yang mulai memanfaatkan kedekatan. Dan yang paling menyakitkan, terkadang perhatian itu bukan karena mereka tulus menyayangimu, tetapi karena mereka tertarik pada apa yang kamu punya. Banyak orang menyesal karena terlalu terbuka soal keuangan. Awalnya mereka hanya ingin berbagi kebahagiaan, tetapi lama-lama hidup mereka dipenuhi ekspektasi orang lain. Saat orang tahu kamu punya uang, mereka mulai merasa kamu wajib membantu. Mereka mulai meminjam tanpa rasa sungkan. Mereka mulai menganggap hidupmu selalu mudah. Mereka mulai membandingkan hidup mereka dengan hidupmu. Jika tidak dibantu, kamu dianggap pelit. Jika menolak, kamu dianggap sombong. Jika menjaga jarak, kamu dianggap berubah. Padahal kamu hanya ingin menjaga hidup tetap tenang. Inilah kenyataan yang sering tidak dipahami banyak orang. Semakin banyak orang tahu tentang keuanganmu, semakin sedikit privasi yang kamu miliki. Orang mulai ikut menghitung hidupmu. Mereka penasaran berapa penghasilanmu. Mereka memperhatikan apa yang kamu beli. Mereka mulai mengomentari cara hidupmu. Dan tanpa sadar hidupmu berubah menjadi bahan pembicaraan. Ada satu hal yang sangat berbahaya dari memamerkan kekayaan, yaitu mengundang rasa iri. Tidak semua orang memiliki hati yang cukup luas untuk melihat orang lain sukses. Beberapa orang justru merasa tidak nyaman saat melihatmu berkembang. Mereka mulai membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Mereka mulai merasa tertinggal.
Mereka mulai mencari-cari kekuranganmu. Dan dari situlah muncul komentar sinis, fitnah, bahkan kebencian. Kadang musuh terbesar datang bukan saat kita gagal, tetapi saat kita berhasil. Banyak hubungan pertemanan berubah setelah salah satu mulai lebih sukses. Awalnya semuanya baik-baik saja, tetapi perlahan muncul jarak, sindiran, dan rasa tidak nyaman. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena keberhasilanmu membuat sebagian orang merasa kecil. Itulah mengapa orang yang benar-benar cerdas biasanya tidak terlalu banyak memperlihatkan kekayaannya. Mereka hidup sederhana meskipun mampu. Mereka tidak sibuk membuktikan diri kepada dunia. Mereka tidak merasa perlu memamerkan semuanya, karena mereka tahu bahwa ketenangan lebih mahal daripada gengsi. Coba lihat orang-orang yang benar-benar mapan dalam hidup. Banyak dari mereka justru tampil biasa saja. Mereka tidak sibuk mencari perhatian lewat barang mewah. Mereka tidak merasa harus membuat semua orang kagum. Sebaliknya, orang yang terlalu haus pengakuan seringkali menjadikan uang sebagai alat untuk terlihat lebih tinggi dari orang lain. Padahal hidup bukan perlombaan untuk membuat semua orang terkesan. Masalahnya, media sosial membuat banyak orang lupa tentang pentingnya privasi. Semua ingin dipamerkan, semua ingin diperlihatkan. Makan di tempat mahal diposting, beli barang baru dipamerkan, liburan diumumkan, transfer uang diperlihatkan. Tanpa sadar, mereka sedang mengundang terlalu banyak mata untuk memperhatikan hidup mereka. Dan semakin banyak mata yang memperhatikanmu, semakin besar pula energi negatif yang datang. Ada orang yang mulai iri, ada yang mulai membenci, ada yang mulai berharap kamu jatuh. Karena di dunia ini tidak semua orang senang melihat orang lain hidup lebih baik. Kadang kita terlalu sibuk mencari validasi sampai lupa bahwa hidup tenang jauh lebih penting daripada terlihat sukses di mata orang lain. 6. Jangan ceritakan semua kelemahanmu kepada sembarang orang. Setiap manusia memiliki kelemahan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar sempurna. Ada rasa takut yang disembunyikan, ada luka masa lalu yang masih membekas, ada rasa insecure yang tidak pernah diperlihatkan kepada orang lain. Di balik senyum seseorang, seringkali ada pertarungan yang tidak diketahui siapapun. Karena itulah manusia memiliki keinginan untuk dimengerti. Kita ingin ada seseorang yang menerima kita apa adanya. Kita ingin merasa aman ketika membuka isi hati. Tetapi masalahnya, tidak semua orang layak mengetahui sisi terlemah dalam hidupmu. Dan inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Terlalu mudah membuka semua kelemahan kepada sembarang orang hanya karena merasa nyaman sesaat. Awalnya mungkin terlihat tidak berbahaya. Kamu mulai bercerita tentang rasa takutmu, trauma masa lalumu, kekuranganmu, atau hal-hal yang membuatmu tidak percaya diri. Orang itu mendengarkan dengan baik, mereka terlihat peduli, mereka membuatmu merasa aman, tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Hubungan bisa berubah, pertemanan bisa renggang, pasangan bisa pergi, orang yang dulu dekat bisa berubah menjadi asing. Dan ketika hubungan berubah buruk, semua cerita yang dulu kamu berikan dengan tulus bisa berubah menjadi senjata yang melukai dirimu sendiri. Inilah kenyataan pahit yang sering baru disadari seseorang setelah dikhianati. Banyak orang terlalu percaya hanya karena merasa dimengerti. Padahal belum tentu orang yang mendengarkanmu benar-benar memiliki hati yang aman untuk menjaga cerita tersebut. Ada orang yang diam-diam menyimpan semua kelemahanmu di dalam kepalanya. Dan suatu hari saat konflik terjadi, mereka menggunakan semuanya untuk menyerangmu. Mereka mengungkit rasa takutmu, mereka merendahkan kekuranganmu. Mereka menjadikan luka masa lalumu sebagai bahan hinaan. Dan rasa sakitnya jauh lebih dalam, karena semua itu berasal dari orang yang pernah kamu percaya. Itulah mengapa orang yang semakin dewasa biasanya semakin hati-hati dalam membuka dirinya kepada orang lain. Mereka belajar dari pengalaman bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang mahal. Tidak semua orang pantas mengetahui seluruh isi hidupmu. Ada perbedaan besar antara jujur dan terlalu terbuka. Menjadi pribadi yang jujur itu baik, tetapi terlalu mudah memperlihatkan semua kelemahan kepada siapa saja bisa menjadi bumerang. Karena dunia tidak selalu ramah kepada orang yang terlalu terbuka. Beberapa orang memang tulus ingin memahami dirimu, tetapi beberapa lainnya hanya penasaran. Mereka ingin tahu titik lemahmu,
Mereka ingin tahu apa yang membuatmu rapuh. Dan tanpa sadar, kamu memberi mereka akses terlalu dalam terhadap hidupmu. Coba perhatikan kehidupan nyata. Banyak orang yang terlihat kuat sebenarnya pernah sangat terluka karena terlalu percaya kepada orang yang salah. Mereka membuka seluruh isi hati kepada pasangannya. Lalu saat hubungan berakhir, semua rahasia itu dijadikan bahan hinaan. Mereka bercerita kepada teman dekatnya, lalu suatu hari cerita itu tersebar kemana-mana. Mereka menunjukkan sisi rapuhnya kepada seseorang, lalu justru dianggap lemah. Akhirnya mereka belajar satu hal. Tidak semua orang bisa dipercaya sepenuhnya. Dan pelajaran itu biasanya datang setelah rasa kecewa yang besar. Kadang manusia terlalu cepat merasa dekat hanya karena seseorang mendengarkan ceritanya. Padahal mendengarkan belum tentu peduli. Memahami belum tentu tulus, bersikap baik belum tentu bisa dipercaya. Karena itu, jangan mudah membuka semua lapisan dirimu kepada orang lain. Biarkan sebagian hidup tetap menjadi ruang pribadi yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Orang yang matang secara emosional tahu cara menjaga dirinya sendiri. Mereka tidak menceritakan semua rasa takutnya kepada dunia. Mereka tidak memperlihatkan semua luka mereka kepada semua orang. Bukan karena mereka palsu, bukan karena mereka sombong, tetapi karena mereka memahami pentingnya menjaga diri. Ada kekuatan besar dalam kemampuan mengendalikan apa yang kita ceritakan kepada orang lain. Semakin sedikit orang tahu kelemahanmu, semakin sulit mereka menjatuhkanmu. Ini bukan berarti kamu harus menjadi pribadi dingin atau tertutup total. Manusia tetap membutuhkan hubungan yang sehat dan tempat untuk berbagi cerita. Tetapi pilihlah dengan sangat hati-hati kepada siapa kamu membuka diri. Karena sekali kepercayaan disalahgunakan, luka yang ditinggalkan bisa sangat dalam. Banyak orang yang akhirnya sulit percaya kepada siapapun setelah pernah dikhianati oleh orang yang mereka anggap paling dekat. Mereka menjadi lebih pendiam, mereka lebih berhati-hati, mereka tidak lagi mudah membuka isi hati, dan sebenarnya itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk perlindungan diri. Kadang hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua orang harus tahu apa yang sedang kita rasakan. 7. Jangan ceritakan semua kebahagiaanmu. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan harus selalu dibagikan kepada dunia. Saat hidup mulai membaik, mereka ingin semua orang tahu. Saat memiliki hubungan yang bahagia, mereka ingin menunjukkannya. Saat berhasil mencapai sesuatu, mereka merasa perlu mengumumkannya kepada banyak orang. Sekilas itu terlihat wajar. Manusia memang senang berbagi momen bahagia. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan. Tidak semua orang ikut bahagia melihat kebahagiaanmu. Inilah kenyataan yang pahit tetapi nyata dalam kehidupan. Ada orang yang mampu mendukungmu saat kamu sedang susah, tetapi mulai merasa tidak nyaman saat hidupmu menjadi lebih baik. Ada yang terlihat tersenyum melihat pencapaianmu, tetapi diam-diam membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Dan ada juga yang perlahan mulai menjauh karena tidak tahan melihatmu berkembang. Karena itu, orang bijak tidak selalu memperlihatkan semua kebahagiaannya kepada dunia. Mereka memahami bahwa hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada perhatian sesaat dari orang lain. Di zaman sekarang, banyak orang tanpa sadar menjadikan hidupnya sebagai tontonan publik. Semua ingin diperlihatkan, semua ingin diposting, liburan diumumkan, hubungan dipamerkan, pencapaian dipublikasikan, bahkan momen paling pribadi sekalipun seringkali diubah menjadi konten. Padahal semakin banyak orang mengetahui kebahagiaanmu, semakin besar pula kemungkinan munculnya rasa iri, komentar negatif, dan energi buruk dari luar. Tidak semua mata yang melihatmu bahagia datang dengan niat baik. Ada mata yang kagum, ada mata yang iri, ada mata yang berharap kamu jatuh. Dan seringkali kita tidak pernah tahu mana yang benar-benar tulus. Itulah mengapa hidup banyak orang menjadi tidak tenang setelah terlalu sering memamerkan kebahagiaannya. Awalnya mereka hanya ingin berbagi cerita. Tetapi lama-lama hidup mereka dipenuhi komentar, penilaian, bahkan gangguan dari orang lain. Saat hubungan terlihat bahagia, orang mulai ikut campur. Saat usaha mulai sukses, orang mulai membandingkan. Saat hidup mulai membaik, orang mulai mencari-cari kekurangan. Karena dunia ini penuh dengan orang yang diam-diam tidak nyaman melihat orang lain lebih bahagia daripada dirinya.
Kadang manusia bisa menerima ketika melihat orang lain sedih, tetapi mereka sulit menerima ketika melihat orang lain hidup lebih baik. Itulah sifat iri hati. Dan iri hati sering muncul bukan dari orang jauh, tetapi dari orang yang dekat dengan kehidupan kita sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa terlalu sering memamerkan kebahagiaan justru membuat hidup lebih rentan terhadap gangguan. Semakin banyak orang tahu tentang hidupmu, semakin banyak pula opini yang masuk. Orang mulai mengomentari hubunganmu. Orang mulai mengkritik caramu hidup. Orang mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan ketenangan hanya karena terlalu sibuk memperlihatkan hidupmu kepada dunia. Padahal kebahagiaan sejati sebenarnya tidak membutuhkan penonton. Orang yang benar-benar bahagia biasanya tidak terlalu sibuk membuktikan dirinya bahagia. Mereka menikmati hidup dengan tenang. Mereka tidak merasa perlu membuat semua orang kagum. Mereka tidak haus validasi sosial. Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan yang paling indah seringkali dinikmati dalam diam. Coba perhatikan orang-orang yang hidupnya benar-benar damai. Banyak dari mereka justru sangat sederhana dalam menunjukkan kehidupan pribadinya. Mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak sibuk pamer. Mereka menikmati hidup tanpa perlu mendapat pengakuan dari semua orang. Sementara orang yang terlalu sering memperlihatkan kebahagiaannya terkadang justru sedang mencari validasi. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dianggap berhasil, mereka ingin terlihat sempurna. Padahal hidup bukan perlombaan untuk membuat semua orang terkesan. Ada satu hal penting yang harus dipahami. Semakin tinggi kamu memperlihatkan hidupmu kepada dunia, semakin besar peluang munculnya tekanan sosial. Saat semua orang melihatmu bahagia, mereka mulai berharap hidupmu selalu sempurna. Akibatnya kamu merasa harus terus mempertahankan citra tersebut. Kamu takut terlihat gagal. Kamu takut terlihat sedih. Kamu takut mengecewakan ekspektasi orang lain. Akhirnya kamu lelah sendiri. Kamu tersenyum di depan kamera meski sebenarnya lelah. Kamu terlihat bahagia di media sosial meski hati sedang kacau. Kamu sibuk menjaga citra sementara dirimu sendiri perlahan kehilangan ketenangan. Dan semua itu berawal dari kebiasaan memperlihatkan terlalu banyak hal kepada dunia. Orang yang dewasa memahami bahwa tidak semua kebahagiaan harus diumumkan. Tidak semua pencapaian perlu diposting. Tidak semua momen indah harus diperlihatkan. Tidak semua hubungan harus dipamerkan. Beberapa hal lebih indah jika dijaga dengan tenang. Karena semakin sedikit orang tahu tentang kebahagiaanmu, semakin kecil peluang munculnya gangguan dari luar. Pada akhirnya, hidup yang tenang bukan berasal dari seberapa banyak orang mengenal hidupmu, tetapi dari seberapa baik kamu menjaga apa yang memang tidak perlu diketahui semua orang. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa tidak semua hal harus diceritakan, tidak semua perasaan harus diumbar, dan tidak semua kebahagiaan harus dipamerkan. Terlalu banyak berbicara tentang rencana bisa mengundang keraguan dan iri hati. Terlalu terbuka tentang masalah pribadi bisa membuat hidupmu menjadi bahan pembicaraan. Terlalu sering menceritakan kebaikan bisa menghilangkan ketulusan. Membuka rahasia keluarga bisa merusak kehormatan rumahmu sendiri. Memamerkan keuangan bisa mengundang iri dan kepentingan palsu. Mengungkap semua kelemahan kepada sembarang orang bisa menjadi senjata yang melukaimu di masa depan. Dan memperlihatkan semua kebahagiaan seringkali justru mengundang gangguan yang tidak perlu. Karena kenyataannya, tidak semua orang yang tersenyum kepadamu benar-benar ikut bahagia melihat hidupmu membaik. Itulah mengapa menjaga privasi adalah bentuk kecerdasan emosional. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah cara melindungi diri, menjaga ketenangan, dan menghindari banyak drama yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Orang yang bijak tidak sibuk menjelaskan hidupnya kepada semua orang. Mereka fokus memperbaiki diri, bekerja dalam diam, menjaga batas, dan menikmati hidup tanpa haus pengakuan. Mereka sadar bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada perhatian sesaat dari dunia luar. Mulai hari ini, belajarlah untuk tidak terlalu mudah membuka seluruh isi hidupmu kepada orang lain. Simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Pilih dengan hati-hati siapa yang benar-benar pantas dipercaya. Karena semakin sedikit orang tahu tentang hidupmu, semakin damai langkahmu menjalani kehidupan.
Dan terkadang, hidup terbaik adalah hidup yang tidak terlalu banyak diketahui orang lain, tetapi penuh ketenangan di dalamnya.